Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para kader penggerak halal dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami Pusat Kajian Halal ITS. Saat ini kami ingin berbagi pengetahuan terkait titik kritis bahan nabati bagian 2. Kajian ini bisa Anda dapatkan PowerPoint-nya atau filmnya di alamat ini. Ini adalah sekali lagi outline kader penggerak halal. Jadi ini adalah materi yang biasanya kami dapatkan sebagai penyelia halal maupun sebagai auditor halal, di mana tugasnya adalah untuk menyiapkan dan mengawasi terkait proses sertifikasi halal. Jadi dimulai dengan pengenalan halal haram, pengenalan najis, pengenalan bahan, dan sistem jaminan halal. Di sini kami posisinya saat ini sudah di pengenal bahan nabati. Asal bahan untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika ada 4: hewani, tumbuhan atau nabati, mikrobial, dan yang keempat adalah lain. Ini meliputi mineral, sintetik, dan campuran. Bahan nabati adalah bahan yang berasal dari tanaman, pada dasarnya halal, Bapak Ibu sekalian. Bisa menjadi haram atau mempunyai titik kritis apabila diproses dengan menggunakan zat aditif atau bahan penolong yang tidak halal, sehingga nanti hukumnya jatuhnya menjadi haram. Ini adalah 14 komponen nabati yang biasa dimanfaatkan. Untuk yang bagian 1 kemarin kita membahas nomor 1 sampai 5, dan saat ini bagian 2 kita akan membahas nomor 6 sampai 14. Nanti kita membahas minyak nabati dan margarin, gula, pewarna, jam selai, manisan buah-buahan, sari buah dan konsentrat, buah-buahan kalengan, saus. Yang terakhir adalah pati dan turunannya. Sekali lagi, ini adalah rule of thumb, identifikasi titik kritis. Ya, di sini dimulai dengan bahan nabati, kemudian ada pertanyaan apakah ada pengolahan. Jika tidak ada pengolahan, maka tidak ada non kritis atau dalam arti halal. Jika ada pengolahan, maka di sini ada pertanyaan apakah melalui kultifikasi mikrobial. Jika iya, maka di sini ada pertanyaan apakah mikrobialnya itu fermentasi khamar. Jika tidak fermentasi khamar, maka nanti ada titik kritisnya yang harus dievaluasi. Jika termasuk fermentasi khamar, maka hukumnya mutlak haram di sini dan najis. Kemudian di sini kembali, jika tidak melalui kultivasi mikrobial, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ada bahan tambahan atau penolong? Jika tidak, maka non kritis, non titik kritis atau halal. Jika ada bahan penambahan dan penolong, maka harus ada evaluasi titik kritis, yaitu terkait bahan tambahan atau penolongnya. Yang keenam, ini poin yang keenam, kita akan membahas minyak nabati atau margarin. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, kenapa minyak nabati kok juga ada titik kritisnya? Sekali lagi, dalam pembuatan minyak nabati tersebut ada suatu proses, ya, dan suatu proses. Jadi dalam proses itu yang kita evaluasi. Perlu diketahui di Bapak Ibu sekalian, minyak nabati, minyak margarin adalah minyak goreng, ya. Bisa minyak jagung, minyak kedelai, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, ya. Dan di luar negeri, pengertian vegetable oil ini itu biasanya ada campuran minyak hewaninya sampai dengan 10%. Kalau di Indonesia, minyak nabati atau minyak goreng itu tidak ada,
campuran minyak hewaninya. Jadi titik kritisnya minyak nabati ini adalah terletak di proses pemucatan pada saat bleaching, yaitu menggunakan karbon aktif, di mana karbon aktif ini di beberapa negara yang mempunyai ternak babi yang besar gitu ya, itu tulangnya babi itu dipakai untuk membuat karbon aktif. Jadi di sini makanya ada titik kritis. Bila karbon aktif itu berasal dari tulang hewan yang halal, maka kita harus cek juga cara penyembelihannya ya. Ini sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2003 nomor 4 dan 2009 nomor 12. Berikut adalah secara ringkas ya yang pernah kami informasikan di bagian 1 terkait minyak nabati ya. Awalnya dari ekstrak biji-bijian tumbuh-tumbuhan, kelapa sawit, kelapa ya. Ini ada 2 proses di sini. Physical refining ini biasanya ya, teknologi dari Amerika, kemudian chemical refining ini adalah teknologi dari Eropa. Meliputi beberapa step ya. Kalau yang physical, acid degamming, dewaxing, bleaching, dan juga deodorization di sini. Dan akhirnya nanti akan keluar minyak goreng yang siap pakai. Untuk chemical refining pun hampir sama di sini, degamming, alkali neutralization ya, dewaxing, bleaching, deodorization. Bedanya 2 metode ini, physical maupun chemical, itu berada di sini. Di chemical refining ada namanya alkali neutralization. Jadi reaksi antara basah dengan minyak untuk menghilangkan fatty acid, free fatty acid gitu. Bapak Ibu sekalian, di 2 metode atau teknologi ini itu ada satu namanya bleaching, yang kedua metode ini ada ya. Jadi di bleaching di sini banyak sekali absorben yang digunakan, salah satunya adalah activated carbon. Jadi sekali lagi activated carbon ini dapat berasal dari kayu, tempurung, kelapa ya. Ini tentunya akan halal. Tapi kalau bagaimana activated carbonnya berasal dari tulang hewan. Jika tulang hewannya berupa babi atau anjing ya, maka jatuhnya nanti minyak gorengnya menjadi haram. Atau gak haram Pak kalau kita cuci 7 kali dengan tanah ya, gimana cara nyuci minyak begitu ya gitu. Tuh, jadi dan jika hewan yang digunakan itu halal, maka kita harus cek apakah hewan tersebut berupa bangkai atau memang sudah melalui proses penyembelihan yang syariah gitu. Kemudian berikutnya adalah margarin. Margarin adalah satu turun dari minyak nabati ya. Titik kritisnya sekali lagi bahan bakunya sendiri yaitu minyak nabati ya. Dan juga ada komponen yang lain seperti emulsifier. Ini adalah mono atau diskrida ini adalah turunan dari minyak nabati juga, makanya termasuk di titik kritis. Jadi margarin di sini ada banyak, 5 titik kritisnya. Minyak nabatinya sendiri, kemudian emulsifiernya, kemudian flavor, rasa. Ini yang perlu dipelajari adalah asal usul komponen flavor dan penggunaan pelarut. Ini kemarin kita bahas detail ya di titik kritis bahan hewani ya. Kemudian vitamin ini juga biasanya margarin itu diperkaya dengan vitamin ya, vitamin macam-macam, ada A, D, E, K ya begitu. Nah ini sudah kita bahas juga di sebelumnya. Mohon Bapak Ibu sekalian lihat di uraian kritis sebelumnya. Kemudian pewarna di sini, juga mempunyai sebagai titik kritis ya. Meskipun pewarna alami, perlu dicek sumber pelarut yang digunakan ya untuk pewarna cair dan pelapisnya di sini. Nanti akan kita bahas detail dalam PowerPoint ini. Zat berikutnya yang nomor 7 adalah gula. Bapak Ibu sekalian, ini juga mungkin heran kenapa gula masuk di titik kritis gitu ya. Sekali lagi karena ada proses Bapak Ibu. Gula itu dapat dibuat dari tebu maupun bit. Ini 100% halal ya, tebu maupun bit. Mempunyai titik kritis karena dalam proses pemurnian ini titik kritisnya. Ya, dalam proses pemurnian atau refining itu
salah satu prosesnya itu menggunakan arang aktif. Sekali lagi, arang aktif ini dapat berasal dari tulang hewan atau bone car di sini ya. Yang kedua, titik kritisnya adalah resin. Karena dalam proses pemurniannya ini juga menggunakan resin, dan di sini resinnya ada pelapisnya ya, menggunakan gelatin gitu. Dan sekali lagi, untuk gelatin maupun untuk tulang hewan ini, jika berasal dari hewan yang haram, babi gitu, maka nanti jatuhnya gulanya adalah haram. Tapi kalau tulang hewannya atau gelatin, dan gelatinnya tadi dari itu bisa dari kulit maupun juga dari tulang, itu berasal dari hewan yang halal, sekali lagi kita harus cek apakah dia bangkai atau memang sudah disembelih secara syariah gitu. Nah, ini terkait bahan pewarna ya. Jadi bahan pewarna alami dapat berasal dari tanaman, contohnya biksin, klorofil, santalsalsin ya, dan sebagainya. Terus bagaimana titik kritisnya ya? Ini alami kok ya. Sekali lagi, titik kritisnya di sini adalah bahan pelapisnya atau gelatin. Nih, gelatin ini banyak manfaatnya Bapak Ibu sekalian ya, sebagai pelapis. Ini juga bisa tadi sebelumnya sudah dibahas detail. Gelatin ini berasal dari kulit dan tulang hewan. Kemudian pelarutnya apa yang digunakan? Apakah termasuk alkohol pelarutnya? Dan alkohol di sini apakah dia termasuk alkohol yang khamar atau enggak? Nah, ini masuk titik kritis, dan ini sudah mengenai alkohol khamar dan alkohol non khamar sudah kita bahas di video sebelumnya. Bapak Ibu bisa melihat detail ya. Kemudian yang ketiga adalah emulsifier. Ini juga sudah kita bahas secara rinci, adalah ini termasuk turunan dari asam lemak ya. Lemaknya ini dari mana? Dari hewani, dari nabati, dan sebagainya. Ini kita akan bahas yang nomor 9 ya, komponen bahan nabati yang selalu kita pakai, yaitu selai Bapak Ibu sekalian. Biasanya ini selai dibuatkan dari buah-buahan segar ya. Gula, pektin, asam sitrat, natrium benzoat, dan pewarna makanan. Terus bagaimana ini? Ayo, ini kan sebagian sudah kita bisa sudah pernah kita bahas ya. Sekali lagi, titik kritisnya adalah ya, yang pertama adalah gula. Ini gula sudah kita bahas sebelumnya. Pewarna makanan sudah kita bahas. Yang belum ini ada asam sitrat ya. Jadi asam sitrat ini perlu dicek Bapak sekalian ya, karena asam sitrat ini termasuk produk mikrobial. Perlu dicek media fermentasinya. Nih. Yang ke-10 ini ya, barang siapa yang suka manisan buah-buahan, hati-hati ya. Ini terbuat dari buah segar, benar ya. Gula yang dapat ditambah dengan asam sitrat, pewarna, dan flavor. Oke, gimana Bapak sekalian? Ya, ini mirip dengan sebelumnya ya. Jadi titik kritisnya ada gula, ada pewarna, mohon dilihat uraian titik kritis sebelumnya. Kemudian asam sitrat, nah, sekali lagi sudah kita bahas sebelumnya, perlu dicek media fermentasinya, media fermentasi ya. Nanti akan kita bahas lebih detail apa saja media fermentasi itu di tema titik kritis produk mikrobial ya. Kemudian flavor di sini perlu dicek asal usul komponen flavor serta penggunaan pelarutnya, etanol, drasetin, gliserin. Ini juga sudah pernah kita bahas detail di titik kritis bahan hewani. Yang ke-11 Bapak sekalian adalah sari buah ya, atau konsentrat di sini. Ini bahan yang biasanya dipakai adalah buah-buahan, gula, penstabil, ini bisa CMC, gam, santan, guar gam ya. Kemudian ada enzim pektinase, kadang ditambah sebagai clarifier. Ada pewarna, flavor, pengasam, vitamin C, dan juga gelatin. Nah, ini bagaimana titik kritisnya? Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah bisa menjawab ya. Jadi yang pertama gula, benar. Kemudian flavornya, rasa, benar ya, sudah dibahas tadi. Kemudian pewarna, kemudian vitamin ya. Ini kalau di vitamin C nya adalah pelapisnya apa, atau gelatin. Kemudian enzim pektinase ya, ini
apa anunya yang menjadikan dia titik kritis adalah media fermentasinya atau enzim ya. Kemudian gelatin sendiri ini adalah dari mana dia dapatnya gelatin tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira semakin lama Bapak Ibu sekalian sudah semakin pandai untuk menilai titik kritis ya, mengikuti dari awal, dan kita lanjut ke komponen 12. Nah ini buah-buahan kalengan Bapak Ibu sekalian. Jadi terbuat dari buah segar ditambah larutan gula dan asam sitrat, dan dapat juga tambahkan dengan flavor. Nah kalau demikian, jadi semua bagian ini adalah mempunyai titik kritis kecuali buah-buahan yang segarnya ya, meliputi gula, asam sitrat, dan flavor ini. Dan Bapak Ibu bisa lagi melihat pengulangan lagi ini Bapak Ibu, lihat uraian titik kritis sebelumnya. Ini ada saus ya, siapa yang nggak suka saus? Tiap hari kita pakai saus ya, saus sambal, saus cabai maupun saus tomat. Di sini saus tomat itu kita bahas bahannya tomat sendiri, kemudian salt ya, garam, sugar, gula, acetic acid, dan juga preservatif. Titik kritisnya gimana? Yaitu dari gulanya di sini. Kemudian bagaimana dengan saus cabai? Sama ini, cabenya, gulanya, garam, garlic, kemudian start pati ya, acetic acid, preservatif, dan juga ada MSG penyedap rasa ya di sini. Nah, titik kritisnya kalau di sini adalah gula itu sendiri, juga MSG. Media fermentasinya harus berasal dari bahan yang halal ya. Kalau ini kasusnya sudah kita bahas detail, yaitu di di video terkait kumpulan fatwa MUI tentang pangan, obatan, dan kosmetika. Yang keempat adalah 14 maksud saya, adalah pati dan turunannya. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, bahan yang digunakan dalam proses membuat turunan pati. Sekali lagi, patinya sendiri adalah halal. Dia bisa menjadi haram, bisa menjadi halal, itu tergantung dari prosesnya, bahan-bahan apa saja yang kita gunakan. Contoh di sini adalah turunannya pati, dan turunannya adalah maltodextrin, sirup glukosa, kemudian high fructose, dan corn syrup ini, sirup-sirup ini. Titik kritisnya adalah sumber enzim sebagai bahan penghidrolisis dan juga arang aktif untuk penjernihannya di sini. Ya. Ini adalah rekapan titik kritis dari pembahasan bagian 1 dan bagian 2. Jadi produk, bahan, kemudian titik kritisnya dan penjelasannya. Jadi pertama buah segar, kalau ada titik kritisnya adalah karena ada proses ya. Ini kadang disemprot pelapis. Penjelasannya pelapisnya bisa gelatin, bisa lilin, bisa wax. Ini perlu titik kritis. Kemudian buah sayuran kering. Jadi titik kritisnya adalah bahan tambahannya seperti laktosa, maltodextrin, dan minyak nabati. Kemudian di sini ada tepung terigu. Titik kritisnya adalah berupa vitamin B1, B2, asam folat, bread improver ya, pemperkayanya ini. Penjelasannya adalah vitamin biasanya di coated dengan gelatin, kemudian sistem atau bulu rambut atau fermentasi ini untuk pembuatan vitamin maupun bread improver. Kemudian berikutnya oleh resin ya, untuk yang larut dalam air, water soluble ya. Ini biasanya ditambah dengan emulsifier. Contoh emulsifier adalah polisorbat twin di sini, dan juga glycerol monooleat atau glycerol dioleat juga bisa. Kemudian emulsifier di sini kita bahas tadi, emulsifier nabati soya lecithin ini kadang-kadang ditambah dengan enzim fosfolipase. Jadi yang perlu kita cek adalah sumber enzimnya dari mana, gitu ya. Kemudian produk bahan hydrolyzed vegetable protein di sini
titik kritisnya adalah penghidrolisannya, dia menggunakan asam atau menggunakan enzim. Jika menggunakan enzim, maka nih dicek sumber dari enzimnya. Berikutnya minyak nabati, ya, titik kritisnya berupa arang aktif untuk bleachingnya, atau juga ditambah vitamin atau tambah lemak hewan. Nah ini, ya, penjelasannya karena seperti ini. Jadi kadang di luar negeri pengertian vegetable oil dapat mengandung minyak hewani sampai dengan 10%. Kemudian ada shortening, ya, di sini, atau margarin, dapat tambahkan lemak hewan, dapat juga tambahkan pengemulsi, mono atau disgliserida, kemudian perasa, vitamin dan lain-lain. Di sini penjelasannya harus dicek asal usul atau sumber hewan. Ya, bisa dibayangkan kalau kita setiap mau beli selalu cari tahu asal usul sumber bahan, wah kita bisa nggak jadi beli Bapak Ibu sekalian. Gula di sini proses pemurniannya atau refiningnya itu menggunakan arang aktif dan resinnya, ya, yang dicek ini. Pewarna ini kadang-kadang menggunakan coated, ya, yaitu gelatin, atau juga menggunakan bahan emulsi di sini. Nah ini keterangannya, coated atau bahan ekapsulasi bisa berasal dari gelatin, kemudian emulsi ini bisa berasal dari turunan lemak, gitu. Manis-manisan, buah-buahan atau selai, jelly, ini titik kritisnya adalah di bahan tambahannya, bisa gula, pewarna ataupun flavornya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita bahas tadi sari buah, ya. Kemudian ada buah kalengan, ini titik kritisnya adalah bahan tambahan. Penjelasannya ini bisa dicek bahan tambahan tersebut gula, vitamin, pengental, penjernih, pewarna dan flavor. Ini hampir sama. Kemudian untuk saus di sini, ini titik kritisnya adalah di bahan tambahannya. Bisa berupa gula, MSG dan lain-lain. Kemudian pati dan turunannya di sini, ini titik kritisnya adalah bahan tambahan atau metode pembuatannya, modified starch-nya di sini. Ya, kan sekali lagi banyak sekali itu modified starch cassava, modified starch sorghum, modified starch macam-macam, ya, gitu. Itu yang dicek adalah sumber enzim sebagai penghidrolisis atau penjernihnya, proses penjernihannya merupakan arang aktif ini. Kemudian bahan berikutnya adalah glukosa sirup. Para sirup itu titik kritisnya adalah bahan tambahan. Sekali lagi yang dicek, ya, adalah sumber dari enzimnya dan arang aktifnya dari apa. Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan dari kami ini bagian 2, dan juga kami tutup tadi terkait dengan ringkasan titik kritis bahan nabati, ya. Semoga bisa bermanfaat, dan sekali lagi, ya, tentunya kita kepingin yang mudah-mudah saja dalam kehidupan ini sehari-hari. Maka kami sarankan kepada Bapak Ibu semuanya, baik para pedagang, baik para pembeli, ya, pilihlah produk-produk yang ada logo halalnya. Insya Allah hidup kita berkah, dan kita tidak perlu was-was lagi, dan serahkan untuk yang menelusuri sumbernya dan sebagainya itu adalah pihak yang berwenang. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.